Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Maisaroh dengan NIM 203210206 dari kelas PGMIF IAIN Ponorogo. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester keterampilan berbahasa yang diampu oleh Bapak Rangga Agnibaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa sangat kesepian. Dia begitu mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk kusantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak memiliki seorang anak, jawab Mbok Sarni dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titipkan untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya, geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji mentimun itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha untuk mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, Timun Mas melemparkan kantong pertamanya yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun tetap saja, sang raksasa berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Dengan penuh ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situlah akhirnya terbentuk lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur dan mati di dalamnya. Timun Mas pun kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mbok Sarni dan Timun Mas hidup dengan bahagia. Itulah dongeng tentang Timun Mas dan Buto Ijo. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan akan selalu menang ketika melawan kejahatan. Berperilakulah baik agar mendapatkan hal baik pula. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.